Bab 21. Beberapa eksekutif senior perusahaan berdiri dan menuduh Lin Yin dengan ekspresi marah, seolah Lin Yin benar-benar mencuri Raja Dunia. Sebenarnya, saya menemukan sesuatu yang salah terakhir kali. Zhang Qimo benar-benar mengambil mobil seharga 500.000 yuan hanya sehari setelah dia menjabat. Zhang Jianhai berkata dengan ekspresi serius, terlihat dari sini dia kebajikan menghasilkan uang, mari kita bicarakan. Jika Anda bertanggung jawab atas proyek dengan likuiditas puluhan juta, dapatkah Anda menghasilkan uang tanpa melakukan apapun? Terakhir kali saya meminta manajer Departemen Keuangan untuk memeriksa akunnya, tetapi tidak ada seorang pun di manajemen atas perusahaan yang mau mendengarkan saran saya. Zhang Jianhai berkata dengan menyesal, jika Anda mendengarkan saya, periksa akun Zhang Qimo, tagihan, laporkan ke Dewan Direksi, dan keluarkan dia dari posisi direktur. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi sekarang? Petik 2. Itu benar. Saya benar-benar tidak melihatnya. Zhang Qimo, Anda karyawan kecil di Departemen Pemasaran tiba-tiba menjadi direktur. Anda rakus akan uang. Petik 2. Apa yang aneh tentang ini? Orang miskin sangat kaya, mereka takut menjadi miskin, dan ketika mereka tiba-tiba mengambil posisi tinggi, mereka tidak sabar untuk menjadi rakus akan uang. Tes-tes. Ini benar-benar jelek. Beberapa eksekutif sahabat Zhang Jianhai mengejek dan berspekulasi dengan liar. Aku masih harus memikirkannya. Zhang Qimo pasti berkolusi dengan orang luar. Dia jelas tertarik pada uang. Perhiasan dengan nilai lebih dari 10 juta tergantung di depannya setiap hari. Kamu mengatakan bahwa mereka berdua bisa menanggungnya. Benarkah? Zhang Jianhai bertindak seperti seorang detektif, berspekulasi langkah demi langkah. Zhang Jianhai, tutup mulut. Kamu hanya membuang air kotor. Zhang Qimo berkata dengan marah, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika dia datang bekerja pagi ini, dia menemukan bahwa Raja Dunia di brankas hilang. Dia terkejut dan bergegas untuk mendapatkan pengawasan kamera. Ternyata semua kamera perusahaan dimatikan tadi malam, dan catu daya di ruang tugas juga terputus. Seolah-olah seseorang telah merencanakan ke depan. Semula, masalah ini harus dilaporkan ke kantor polisi untuk ditangani. Manajemen grup, terutama grup yang diketuai oleh Zhang Zining dan Zhang Jianhai, sangat menuntut agar Dewan Direksi melapor ke polisi, tetapi Ketua Wu yang dengan paksa menekannya. Itu turun, mengklaim tidak mempublikasikannya ke dunia luar, dan untuk sementara menyelidiki di dalam perusahaan. Lagi pula, Zhang Qimo bertanggung jawab atas masalah ini, dan semakin besar gangguannya, semakin buruk pengaruhnya terhadap dirinya. Ketika hal seperti ini terjadi pada proyek yang menjadi tanggung jawab Zhang Qimo, bahkan Wu Yang, ketua, tidak berani mengambil gambar. Oh, Direktur Zhang sangat agung. Apakah ini menggunakan posisinya untuk mengalahkan orang lain? Zhang Jianhai berkata dengan eksentrik, tetapi wajahnya penuh dengan rasa puas diri. Zhang Qimo, kamu perlu mengetahui identitas dan situasimu saat ini. Zhang Jianhai tertawa dan berkata, kamu hanyalah direktur desain akting, dan kamu harus menunggu sampai kamu berhasil menyelesaikan proyek Raja Dunia dan meminta pameran perhiasan. Nanti bisa diperbaiki. Zhang Jianhai berkata dengan agresif, bagaimana situasinya sekarang? Anda tidak hanya gagal menyelesaikan proyek penelitian dan pengembangan Raja Dunia, tetapi Anda juga kehilangan permata langka ini yang harganya lebih dari 10 juta yuan. Apalagi, pameran perhiasan eksternal grup akan diadakan besok, bagaimana Anda menjelaskan kepada perusahaan grup? Apakah menurut Anda dapat mengamankan posisi direktur desain? Petik 2. Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan erat, tidak mengatakan apa-apa, dia terlihat kuat, tetapi keluhan di matanya sulit disembunyikan. Dia selalu menjadi karyawan kecil, bekerja dengan rajin, dan akhirnya mendapatkan apresiasi dari manajemen senior grup melalui inspirasi dan kreativitasnya sendiri, dan dipromosikan menjadi direktur akting, memberinya kesempatan untuk menonjol. Setelah beberapa hari kerja keras, saya akhirnya mengembangkan karya saya sendiri. Tetapi ketika karya itu akan diterbitkan besok, seseorang mencuri kerja keras saya, dan akhirnya dikritik oleh perusahaan. Ketidaknyamanan semacam ini benar-benar tak terlukiskan. Ini bisa dikatakan sebagai hal paling tidak nyaman yang ditemui Zhang Qimo dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia tidak punya tempat untuk mengeluh, jadi dia hanya bisa menanggung tuduhan tidak berdasar dari orang-orang di perusahaan ini. Zhang Qimo, saya tidak tahu apakah Anda mengambil jalan pintas dan membuat produk jadi yang lebih rendah ketika Anda sedang mengembangkan proyek, tetapi Anda takut bahwa Anda tidak akan dapat bertanggung jawab,
jadi Anda hanya memecahkan toples, menyembunyikan yang sudah jadi, perhiasan secara pribadi, dan mengirimkannya ke publik. Klaim hilang. Lagi pula, selain Anda dan istri Anda, tidak ada dari kita yang pernah melihat seperti apa Raja Dunia yang telah selesai itu. Zhang Zining juga berdiri dan berkata dengan mencibir, dengan liar berspekulasi dengan liar, dengan ekspresi bangga yang tidak terselubung di wajahnya. Kamu berbicara omong kosong, aku tidak pernah mengambil jalan pintas. Karya ini juga dibuat dengan sempurna. Zhang Qimo berkata dengan marah. Dia dapat menanggung keraguan dan tuduhan dari manajemen perusahaan, tetapi dia tidak dapat menanggung penghinaan terhadap karya ciptaannya sebagai orang yang menganggap desain perhiasan sebagai cita-citanya. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Hehe, ini sangat konyol. Zhang Zining terus mencibir, beraninya kamu mengatakan bahwa karyamu sempurna. Begitu, kamu mungkin berpikir itu tidak bisa dibandingkan dengan karyaku. Besok adalah pameran perhiasan. Produk jadi dari sampah dibuang, dan kemudian Anda berpura-pura tidak bersalah untuk memenangkan simpati semua orang. Mungkin juga Anda tidak memiliki kemampuan untuk merancang perhiasan puluhan juta ini. Dengan kedok, Anda dengan panik memancing minyak dan air, dan akhirnya mengatakan bahwa perhiasannya hilang, untuk membodohi semua orang, kan? Apakah kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan puluhan juta karya? Apakah kamu tidak tahu? Zhang Zining mendengus dingin, dengan ekspresi yang sangat mengejek. Itu benar, tidak ada dari kita yang pernah melihat produk jadi yang sebenarnya. Apakah itu hitam atau putih atau hanya pasangan yang berbicara omong kosong? Tes, kamu benar. Zhang Qimo pada awalnya adalah orang yang tidak kompeten. Mungkin itulah yang dikatakan Sister Ning, mencoba menghasilkan uang dengan kedok, dan akhirnya mencoba membodohi semua orang sebagai orang bodoh. Beberapa orang dalam manajemen grup keluarga Zhang Hongjun berbicara dan mengkritik satu demi satu. Bagaimana mungkin ngengat dari perusahaan grup, orang yang tidak tahu malu, masih berani bertahan di perusahaan. Sun Heng juga mendengus dingin, dan berkata, Zhang Qimo, Lin Yin, izinkan saya memberitahu Anda berdua, pekerjaan ini telah menghabiskan biaya produksi grup 20 hingga 30 juta, ditambah publisitas eksternal utama dan transfer sumber daya jaringan, tetapi itu menghabiskan banyak uang. Biaya ini tidak terhitung, apakah menurut Anda keluarga Anda dapat mengambil tanggung jawab ini? Begitu pameran perhiasan diadakan besok, itu akan menimbulkan kerugian besar akibat dampak dari kejadian ini. Keluargamu tidak akan mampu membayarnya bahkan jika bangkrut. Berbicara tentang ini, Sun Heng mencibir lagi, dan berkata, sebagai wakil presiden grup dan anggota direktur eksekutif Dewan Direksi, saya dapat secara hukum menuntut kedua pemimpin proyek atas nama saya sendiri. Menuntut Anda dengan serius melanggar kepentingan pribadi saya. Selain itu, saya akan mengatur direktur dan pemegang saham untuk menjatuhkan sanksi hukum pada kalian berdua. Pada saat itu, kamu akan masuk penjara. Sun Heng berkata dengan mengancam. Kamu benar-benar bisa menjadi hitam dan putih, dan kamu bisa mengatakan semuanya dengan mulutmu sendiri. Kata Lin Yin sambil mencibir. Kalian berdua adalah pemimpin proyek, apa menurutmu kalian bisa lolos dari hubungan ini? Zhang Jianhai melompat keluar dan bertanya. Pameran perhiasan akan diadakan besok, dan Raja Dunia secara alami akan muncul di pameran. Qimo dan aku adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan masalah ini. Lin Yin berkata dengan ringan. Oke, newbie. Asisten Lin sangat percaya diri, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Kuharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Zhang Jianhai berkata dengan ekspresi flamboyan, semua orang mendengarnya. Ini adalah asisten Lin yang mengatakannya sendiri, Raja Dunia akan muncul di pameran besok. Jika kamu tidak muncul, asisten Lin, kami harus menuntut kalian berdua di pengadilan saat itu. Kalian berdua harus keluar dari perusahaan dengan jujur. Zhang Jianhai berkata dengan ekspresi muram, dengan kilatan di matanya. Warna kesuksesan. Lin Yin menatap Zhang Jianhai dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lin Yin, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak eksekutif tingkat tinggi di perusahaan? Mereka akan menganggapnya sebagai lelucon. Zhang Qimo berkata dengan lembut di samping Lin Yin, dengan ekspresi yang sangat khawatir, ini sudah itu hanya tuduhan mereka yang tidak berdasar, tidak perlu memaksakan diri, tahan saja, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan.
Petik 2. Lin Yin tersenyum dan berkata, Kimo, kita pulang kerja sekarang, ayo pulang dan makan malam dulu. Kenapa kamu masih mood untuk berpikir tentang makan? Zhang Kimo memberi Lin Yin pandangan kosong, dan hampir terpesona oleh penampilan tenang Lin Yin. Jangan khawatir, kita akan membicarakannya saat kita sampai di rumah. Zhang Kimo tidak tahu mengapa, tetapi suasana hatinya yang awalnya sangat cemas juga dipengaruhi oleh penampilan tenang Lin Yin, dan suasana hatinya menjadi stabil. Keduanya mengabaikan Zhang Jianhai dan yang lainnya, turun dan meninggalkan perusahaan. Setelah keduanya pergi, Zhang Jianhai mengeluarkan senyum sinis, berjalan ke sisi Zhang Zining, dan berkata dengan suara rendah, Saudari Ning, apakah saya melakukan ini dengan baik? Zhang Zining menunjukkan kepuasan di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, Tianhai, saya tidak menyangka Anda memiliki cara seperti itu. Di masa lalu, wanita itu memandang rendah Anda. Kali ini Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan membicarakannya dengan saudara ipar Anda ketika saya kembali. Keluarga mengambil tindakan untuk membantu keluarga Anda bernapas. Hah? Zhang Jianhai mendengus dingin, Wu Yang, antek keluarga Ning, seorang sekretaris, akan menarik kulit keluarga Ning untuk mendominasi keluarga Zhang kita. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan bergandengan tangan dan kita akan bisa untuk bertarung lagi. Selain itu, keluarga ipar Sun telah menggunakan sumber daya jaringan mereka untuk membantu, dan selalu ada kesempatan untuk mengeluarkan Wu Yang dari Dewan Direksi. Petik 2. Keluarga Zhang Kimo berpikir bahwa jika mereka menjilat Wu Yang, mereka bisa melawan kita, jadi mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Zhang Zining berkata sambil mencibir, kali ini, Zhang Kimo dan Lin Yin mengacaukan puluhan juta proyek, bahkan jika yang adalah ketuanya, tidak ada alasan untuk menutupi keduanya. Mereka bisa keluar dari perusahaan besok. Bab 22, 20 menit kemudian, Zhang Kimo dan Lin Yin kembali ke komunitas Jiangqi. Begitu Lin Yin memasuki pintu, tetua kedua dalam keluarga tidak sabar untuk bangun dari sofa untuk mengajukan pertanyaan. Lin Yin, apa yang terjadi dengan pencurian permata yang dilakukan Kimo? Kenapa kamu tidak memperhatikannya? Kedua tetua telah menerima berita itu, dan mereka sama cemasnya seperti semut di atas panci panas saat ini. Tidak mudah bagi putri mereka untuk memiliki kesempatan menjadi pemimpin. Jika mereka gagal karena ini, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Bukan apa-apa, itu hanya masalah sepele. Lin Yin menjawab dengan acuh tak acuh. Ini masalah sepele, apa menurutmu kita berdua bodoh? Lu Yahui berkata dengan marah, Kimo merancangnya sendiri dan bertanggung jawab atas pengembangan puluhan juta permata yang dicuri. Tahukah Anda seberapa besar dampaknya? Zhang Xiufeng, lihat menantumu yang baik. Dia tidak peduli. Semakin banyak Lu Yahui menatap Lin Yin, semakin kesal dia, jangan menganggap ini serius sama sekali. Kimo bertanggung jawab dia sama sekali tidak khawatir jika terjadi kesalahan seperti ini. Zhang Xiufeng juga mengerutkan kening, menatap Lin Yin, dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Yin, Kimo memintamu menjadi asisten direktur karena dia ingin Anda membantu saya. Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan besar seperti itu? Hei, apa yang aku katakan di awal? Lu Yahui menghela nafas dan berkata, saya mengatakan bahwa Lin Yin adalah seorang pengecut dan tidak dapat membiarkannya menjadi asisten Kimo. Anda semua tenggelam dalam penelitian dan pengembangan perhiasan, dan Anda tidak dapat mengurusnya, itu. Tapi kamu bahkan tidak bisa melihat apapun, apa yang kamu lakukan. Lu Yahui menjadi semakin marah ketika dia berbicara, dan berkata dengan marah, dan saya juga mendengar, Lin Yin, Anda membual di depan semua manajemen senior perusahaan, mengatakan bahwa besok Anda akan menjamin perhiasan raja dari dunia akan muncul dalam pameran. Tidakkah menurutmu insiden itu tidak cukup besar? Dasar pembuat onar, Bu, jangan marah. Zhang Kimo membujuk, ini tidak seserius yang Anda pikirkan. Ini tidak serius. Lu Yahui menghentakkan kakinya dengan marah, apakah kamu tahu bagaimana desas-desus menyebar di luar? Dikatakan bahwa penjaga rumah kami mencuri permata. Ada juga desas-desus bahwa kamu tidak dapat membuat perhiasan, menyelewengkan dana proyek, dan akhirnya bermain trik ini untuk mengatakan bahwa perhiasan itu dicuri. Desas-desus mengatakan bahwa keluarga kita akan masuk penjara. Lu Yahui berkata dengan sungguh-sungguh, Putri, kamu adalah harapan keluarga kami. Tidak mudah bagimu untuk mengambil kesempatan, untuk dihargai oleh manajemen puncak,
dan untuk dipromosikan menjadi penjabat direktur grup. Melihat itu pameran perhiasan akan dimulai besok, kamu akan menjadi terkenal dan menjadi pengunjung tetap. Sudah, pada akhirnya, hal seperti ini terjadi pada saat kritis. Apakah menurut Anda Dewan Direksi Grup masih akan menghargai Anda? Anda akan kehilangan pekerjaan. Zhang Xiufeng juga berkata dengan ekspresi khawatir, tidak apa-apa jika Anda tidak bisa menjadi direktur. Masalahnya, hilangnya puluhan juta perhiasan, dan di kios pameran perhiasan, berdampak besar pada pemasaran strategis grup. Dewan Direksi akan menyelidikinya secara menyeluruh. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Terlebih lagi, sekarang bos dan keluarga ketiga berpegang teguh pada masalah ini, jelas bahwa mereka ingin menambah penghinaan pada luka. Itu benar, mengapa keluarga Zhang Jianhai dan Zhang Zining mempertahankannya? Bukan karena Lin Yin membuat masalah di pernikahan Zhang Zining ketika mereka menikah. Zhang Jianhai masih dipukuli. Lu Yahui berkata dengan penuh kebencian, tapi dia, Lin Yin, baik, tampan, dan dia tidak peduli. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Keluarga kami telah berhasil menjalani kehidupan yang baik selama beberapa hari, dan kami memiliki sedikit harapan, tetapi kami akan dianiaya olehmu, bajingan. Lu Yahui berkata dengan enggan, dan melampiaskan semua amarahnya pada Lin Yin. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak mendengarkan rumor ini, aku belum tahu. Lu Yahui tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Zhang Qimo, dan bertanya dengan serius, Putri, apa yang terjadi dengan mobil BMW yang kamu sebutkan itu? Dia tahu bahwa tabungan putrinya tidak mampu membeli mobil senilai 500.000 yuan. Mobil itu adalah Lin Yin. Zhang Qimo hendak mengatakan bahwa Lin Yin yang membelinya. Lin Yin, kamu lagi. Lu Yahui menyela Zhang Qimo secara langsung, dan menatap Lin Yin dengan dingin. Aku bilang kamu pengecut sebelumnya, tapi kamu tetap orang yang jujur. Tanpa diduga, aku dulu benar-benar meremehkanmu, kamu benar-benar tidak sederhana, tidak hanya kamu tidak punya hati nurani, tapi kamu juga embrio yang buruk. Biarkan kamu menjadi asisten direktur dan kamu akan menunjukkan warna aslimu. Saya mengatakan bagaimana putri saya dapat menghasilkan uang, ternyata Anda semua dihasut. Petik 2. Anda mengikuti Qimo untuk mengambil alih proyek ini di perusahaan. Saya khawatir Anda telah menuai banyak keuntungan, bukan? Apakah pencurian perhiasan ada hubungannya dengan Anda? Lu Yahui bertanya dengan curiga. Bu, tidak mungkin. Lin Yin tidak akan melakukan hal seperti itu. Zhang Qimo membantu Lin Yin dengan sepatah kata pun. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa? Tanya Lu Yahui. Dengan pembuluh darah terlihat di dahinya, dia sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal. Menjatuhkan. Pada saat ini, ponsel Lin Yin berdering, dan dia melihatnya, itu adalah panggilan Sensan. Qimo, ibu dan ayah. Aku masih punya urusan, jadi aku pergi dulu. Lin Yin berkata dengan serius, dan berjalan keluar ruangan. Ah, Qimo, lihat, sayap Lin Yin telah tumbuh keras. Dia bahkan membuat kita terlihat buruk ketika dia mengucapkan beberapa patah kata. Lu Yahui tampak sangat marah. Perceraian adalah suatu keharusan. Lu Yahui berkata dengan tegas, Putri, saya menemukan bahwa Lin Yin adalah Chen Ximei. Saya pikir dia pasti melakukan sesuatu di luar. Saya kira dia menghasilkan banyak uang di perusahaan kali ini, saya akan membiarkan Anda disalahkan ketika saatnya tiba, jika tidak, mengapa Anda begitu tenang? Putri, percuma jika Anda tidak setuju kali ini. Lu Yahui berkata dengan serius, Lin Yin pasti diusir dari rumah kita besok, kalau tidak bencana tidak akan ada habisnya. Zhang Qimo tidak tahan lagi, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Hei, Zhang Qimo berbaring di tempat tidur dan menghela nafas. Ding, saat ini, Zhang Qimo menerima pesan teks. Saya akan menangani masalah ini, jangan khawatir. Anda hanya perlu beristirahat dengan baik dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pameran perhiasan besok. Novel, melihat pesan teks dari Lin Yin ini, Zhang Qimo meringkuk bulu matanya, dan suasana cemasnya mereda. Di sisi lain, Lin Yin sudah keluar dari komunitas Jiangqi, dengan ekspresi dingin, memegang ponsel. Tuan Lin, saya sudah menemukan apa yang Anda perintahkan untuk saya lakukan. Di ujung lain telepon, Sensan berkata dengan hormat. Siapa yang melakukannya? Lin Yin bertanya. Zhang Jianhai menemukan seseorang untuk melakukannya. Orang-orang dari Dongcheng, semuanya agak merepotkan. Kamu menungguku di Starlight Exchange.
Aku ingin tahu seluk-beluknya. Tuan Lin, apakah Anda ingin datang? Di mana Anda? Saya akan menyetir untuk menjemput Anda, kata Sen San dengan sopan. Tidak butuh. Lin Yin menutup telepon. Berjalan ke pinggir jalan, Lin Yin menghentikan taksi dan langsung menuju Xingguanghui. Sebelum pulang, dia memerintahkan Sen San untuk menyelidiki berita tentang masalah ini. Jelas, bahkan jika orang dalam bekerja sama untuk mematikan kamera, dia dapat memasuki grup untuk membuka brankas dan mengambil Raja Dunia tanpa meninggalkan sidik jari atau jejak kaki. Dia pasti ahli dalam mencuri pintu. Dan Sen San, sebagai orang di dunia bawah tanah, memiliki beberapa koneksi untuk mendominasi di wilayah abu-abu semacam ini. 20 menit kemudian, Lin Yin tiba di Xingguanghui dan langsung pergi ke ruang konferensi di lantai 3. Sen San adalah satu-satunya orang di kantor itu. Tuan Lin, kamu di sini, duduk dan minum teh. Sen San berkata dengan hormat, dan menyerahkan secangkir teh. Dia sudah menyiapkan teh, rokok, makanan ringan, dan buah-buahan di mejanya. Lin Yin tidak terlalu sopan, Dama Jindao duduk di kursi bos dan minum secangkir teh. Berbicara, Lin Yin berkata dengan ringan. Sen San berdiri di depan meja, membungkuk sedikit, dan berkata dengan serius, Tuan Lin, sesuai pengaturan Anda, saya diam-diam menyelidiki Zhang Jianhai, orang yang dihubungi Sun Heng dan istrinya baru-baru ini, dan akhirnya berdasarkan petunjuk, saya digunakan para bawahan menghabiskan uang untuk menanyakan dan mencari tahu tentang Raja Dunia. Sudah pasti itu dicuri oleh seorang pria berjuluk Tikus di distrik Dongcheng. Tikus ini memang bertemu Zhang Jianhai 2 hari yang lalu. Tikus itu juga terkenal di distrik Dongcheng. Dia adalah orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan semacam ini dan juga pemimpin geng. Sen San berkata perlahan, awalnya saya mengatur agar seseorang pergi langsung Dongcheng menangkap tikus itu dan memaksanya untuk menyerahkan barang-barangnya. Tapi, berbicara tentang ini, Sen San melirik Lin Yin dengan sedikit rasa bersalah, dan berkata, tikus itu bersama Xie Kun di distrik Dongcheng. Orang-orangku pergi ke distrik Dongcheng untuk mencari tikus itu, tetapi Xie Kun mengirim seseorang untuk langsung menahannya. Petik 2, Xie Kun. Lin Yin sedikit mengernyit. Dongcheng Xie Kun, orang ini juga dianggap sebagai orang terkenal di kota Qingyun, dikenal sebagai Tuan Dongcheng Kun, penguasa wilayah abu-abu di distrik Dongcheng. Dia bisa dikatakan setenar Sen San, dan bahkan sedikit lebih kejam dibandingkan Sen San. Apa yang Xie Kun katakan? Lin Yin bertanya. Tuan Lin, Xie Kun sudah memiliki dendam terhadap saya. Saya memanggilnya dan tidak menjual wajah saya sama sekali. Xie Kun telah memperjelas sikapnya. Dia mengatakan bahwa barang-barang ada di tangannya, dan orang-orang dipegang olehnya. Sen San berkata perlahan, saya mengatakan bahwa saya mengulurkan tangan saya melampaui batas, dan distrik Dongcheng adalah wilayahnya. Dia juga meminta saya untuk membawanya. Ambil uangnya dan kembalikan orang-orangnya. Setelah selesai berbicara, Sen San dengan hormat berdiri menyamping. Ada juga kemarahan di mata Sen San, Xie Kun adalah musuh lamanya, dan kali ini dialah yang menahannya, dan juga membiarkan dirinya kehilangan muka di depan paha Lin Yin, dia tidak bisa lebih kesal. Lin Yin bertanya, apakah kamu tahu di mana Xie Kun? Tuan Lin, apa maksudmu? Sen Sanci bertanya, Lin Yin mencibir, berani mengambil barang-barang wanitaku, aku ingin kata Xie Kun menghilang di kota Qingyun. Bab 23, siapapun yang mendengar nada membunuh Lin Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Butir-butir keringat menonjol dari dahi Sen San, dan dia mencium bau darah. Sekarang kamu mengajak Xie Kun keluar untuk bernegosiasi. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh. Sen San tampak gugup, dan ragu-ragu, Tuan Lin, jika Xie Kun ingin bernegosiasi, dia pasti hanya bersedia bernegosiasi di distrik Dongcheng, di mana markasnya berada. Mata Lin Yin berkedip dengan niat membunuh. Kalau begitu pergi ke Dongcheng. Tuan Lin, Xie Kun memiliki pengaruh besar di distrik Dongcheng, saya khawatir saya tidak akan dapat memanfaatkannya. Ekspresi Sen San tiba-tiba menjadi memalukan. Dia telah berurusan dengan Xie Kun selama bertahun-tahun, dan dia mengenal Xie Kun. Di distrik Nancheng, dia, Tuan Sen, memiliki keputusan akhir, tetapi jika dia benar-benar ingin membawa orang ke distrik Dongcheng untuk menyusahkan Xie Kun, dia tidak dapat menyenangkannya. Lagi pula, mereka tidak melakukan apa-apa selama beberapa tahun terakhir. Kamu tidak berani. Lin Yin tampak acuh tak acuh, dan melirik Sen San.
Sen San bertemu dengan tatapan dingin Lin Yin, dan segera menundukkan kepalanya, sedikit meronta. Ikuti pengaturan Lord Lin. Sen San mengertakkan gigi, mengambil keputusan, dan berkata dengan galak. Lin Yin sedikit mengangguk, bangkit dan pergi, dan Sen San dengan hormat mengikuti. Segera, Sen San memanggil Xie Kun dan meminta Xie Kun untuk bernegosiasi. Beberapa menit kemudian, Lin Yin dan Sen San berjalan keluar dari Xingguang Hui. Di lantai bawah berkumpul sekitar selusin kendaraan Toyota Domineering berwarna hitam, yang masing-masing berisi beberapa pria cakap berjas hitam. Sen San juga mengambil keputusan dan memindahkan semua elit kunci di sekitarnya. Ditemani oleh Sen San, Lin Yin naik Range Rover, dan selusin mobil melaju bersama ke distrik Dongcheng. Setelah 1 jam, distrik Dongcheng, dermaga Dongcheng Feiyu. Ini adalah dermaga tua terpencil dan terpencil yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ini pada dasarnya telah menjadi tempat pembuangan sampah yang besar. Mobil bekas dan besi dibuang di sini, dan hanya ada bangkai kapal busuk di tepi sungai. Ada beberapa bangunan pabrik terbengkalai di dekat dermaga, dan pada dasarnya tidak ada yang datang ke sini. Pada saat ini, iring-iringan mobil Sen San berhenti di luar pabrik yang ditinggalkan. 40 atau 50 pengawal berjas keluar dari mobil dan mengikuti Sen San ke pabrik yang ditinggalkan. Di depan gerbang pabrik, sekelompok pria berjas menghentikan Sen San dan Lin Yin. Tuan Sen, orang-orang Anda hanya bisa tinggal di luar. Pria besar dengan kacamata hitam berkata dengan suara yang dalam. Ini, Tuan ketiga Sen sedikit mengernyit, dan menatap Lin Yin. Lin Yin sedikit mengangguk, tidak apa-apa, hanya kita berdua yang bisa masuk. Pengawal Sen San diblokir di luar, dan Lin Yin dan Sen San memasuki pabrik sendirian. Di dalam gedung pabrik yang terbengkalai, lampu dinyalakan. Ada 50 atau 60 orang yang padat di pabrik, semuanya memiliki temperamen yang garang, dan mereka semua berdiri dengan tertib. Di tengah bengkel, ada meja kayu persegi dengan teko teh dan 2 cangkir teh. Seorang pria parubaya berambut pendek dengan mantel kulit hitam sedang menuangkan teh. Pria berkepala datar itu tampaknya memiliki sikap yang tenang, tetapi matanya sangat dingin. Dia menyaksikan Sen San dan Lin Yin masuk dengan ekspresi tegas, senyum muncul di sudut mulutnya. Jaringan novel-novel, Tuan Sen, kami belum pernah bertemu muka selama beberapa tahun. Anda masih sama, Agung. Xie Kun tersenyum, seolah bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Xie Kun, kamu tidak perlu melakukan ini denganku. Sen San memutar tasbih Buddha di tangannya, dengan ekspresinya yang biasa, dan berkata langsung ke intinya, aku datang ke Dongcheng hari ini untuk meminta seseorang melamarmu. Hanya untuk masalah sekecil itu. Tuan ketiga membawa orang sendiri ke pintu. Xie Kun tersenyum, dan berkata perlahan, ini hanya kesalahpahaman dan gesekan di antara orang-orang di bawah tangannya. Cukup bagi Tuan ketiga Sen untuk menyapa. Bisakah saya memberikan wajah ini kepada Tuan ketiga? Xie Kun menjentikkan jarinya, biarkan orang Tuan ketiga pergi. Beberapa petugas berpakaian hitam di sekitarnya segera mengeluarkan 6 pria berjas dari ruangan kecil di pabrik. Tuan ketiga, kamu dan aku selalu selaras satu sama lain. Kali ini kamu merentangkan tanganmu melintasi batas, tapi aku tidak akan terlalu peduli tentang itu. Tapi, tidak akan ada waktu berikutnya. Xie Kun meminum secangkir teh dan berkata dengan dingin, kamu bisa mengambilnya kembali. Jika kamu ingin minum secangkir teh, lusinan saudara di luarmu akan merasa tidak nyaman menunggu. Aku akan memesan restoran Dongyang, dan semua orang akan makan dan minum. Ini akan menjadi hubungan yang baik. Jika Anda tidak ingin minum teh cangkir ini, sekarang, Tuan ketiga, silakan kembali. Dia juga tidak tahu mengapa Sen San di Nancheng tiba-tiba menjadi gugup, menatap mouse di bawah tangannya, dan ingin mengambil uang di tangannya. Namun, tidak cukup untuk melawan Sen San sampai mati hanya untuk masalah ini, dan tetap berada di garis depan dalam melakukan sesuatu, sehingga kita dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Xie Kun, orang yang aku inginkan kali ini adalah seekor tikus. Kata Sen San dengan ekspresi serius. Mata Xie Kun sedikit menyipit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Bentak, Xie Kun menghancurkan cangkir teh di tangannya, dan berkata dengan dingin, Mouse, lihat para tamu. Sikapnya jelas. Saat ini, di samping Xie Kun, seorang pria parubaya pendek keluar. Saya tidak tahu mengapa Anda mencari saya, Tuan ketiga. Namun,
Ini bukan giliran Anda untuk campur tangan di jalan Dongcheng, silakan kembali. Tikus itu mengangkat tangannya dan berkata tanpa rasa takut. Vena muncul di dahi Sen San, dan ekspresinya sedikit marah, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia melanjutkan, dia akan memalingkan wajahnya di tempat. Kamu, tikus, apakah kamu mengambil Raja Dunia dari grup perhiasan Zhang? Lin Yin berdiri, menatap Mouse, dan bertanya dengan tatapan kosong. Sen San dapat mencapai langkah ini karena dia telah mengambil keputusan, dan dia tidak menyangka Sen San dapat menghancurkan Xie Kun di distrik Dongcheng. Apa yang kamu, giliranmu untuk berbicara di sini? Tikus itu menatap Lin Yin dengan ganas dan berkata, apakah ini seseorang di bawah komandomu? Xie Kun memandang Sen San dengan mencibir, dan bertanya, orang-orang yang kamu bawa bahkan tidak mengerti aturan yang paling dasar. Tuan Lin, ini Xie Kun dan tikusnya. Apa yang harus dilakukan terserah pengaturan Anda. Sen San berkata dengan serius, dan melangkah mundur ke belakang Lin Yin. Melihat rasa hormat Sen San terhadap Lin Yin, Xie Kun mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Lin Yin. Lin Yin berkata dengan tenang, menatap Xie Kun, aku bertanya padamu, apakah Raja Dunia ada di tanganmu? Raja Dunia, Lin Yin. Xie Kun tampak ragu-ragu, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba tertawa. Kamu adalah menantu keluarga Zhang yang terkenal tidak berguna, Lin Yin. Haha, tidak berguna seperti kamu yang pantas untuk berbicara denganku. Xie Kun tertawa terbahak-bahak, sangat arogan. Dia tahu bahwa pemuda di depannya datang ke sini hanya untuk perhiasan senilai puluhan juta itu. 2 hari yang lalu, Zhang Jianhai, putra ketiga dari keluarga Zhang, mendekatinya dan memperkenalkannya pada banyak hal. Dikatakan bahwa grup Zhang membuat perhiasan dengan nilai biaya lebih dari 10 juta. Zhang Tianhai berjanji untuk membantu mencurinya, dan perhiasan itu akan menjadi miliknya setelah itu. Dia berpikir, bukankah ini hal yang baik dikirimkan ke pintu? Anda, belum ada risiko, segera atur Mouse untuk menangani masalah ini. Tikus itu adalah ahlinya sejak awal, dan dengan kerjasama Zhang Jianhai di dalam perusahaan, barang-barang itu dengan mudah dicuri. Saya tidak menyangka Lin Yin, si bodoh, berani datang ke distrik Dongcheng untuk meminta sesuatu dari dirinya sendiri, jadi dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. San Sen, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu masih menjadi orang nomor 1 di Jalan Nancheng, dan kamu memanggil Lin Yin, seorang pengecut, Tuan Lin. Xie Kun tertawa, wajahnya sangat arogan. Dan kamu sampah, kamu berani datang kepadaku, Xie Kun, jika kamu kehilangan sesuatu. Apakah menurutmu hidupmu terlalu lama? Dengan mengatakan itu, Xie Kun mengeluarkan pistol perak dengan keras, dan meletakkannya di dahi Lin Yin. Bab 24, serahkan barang-barang itu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Menghadapi pistol Xie Kun, Lin Yin tetap tanpa ekspresi, tetapi Sen San di sebelahnya tampak sangat malu. Haha, luangkan hidupku. Xie Kun tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, hahaha. Saudaraku, menantu yang tidak berguna ini ingin menyelamatkan hidupku. Tuan Kun, sampah ini benar-benar bodoh, jadi mari kita singkirkan. Tuan Kun, kurasa pengecut ini belum bangun. Lempar dia ke sungai Qingyun dan biarkan dia bangun. Dua pria cakap Xie Kun mencibir mengejek. Kamu punya sedikit nyali, bocah, dan kamu berani datang sendiri ke pintu. Xie Kun berkata sambil mencibir. Sejujurnya, aku tidak takut. Ini caraku. Aku mengirim seseorang untuk mengambilnya, dan sekarang ada di tanganku, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Xie Kun memandang Lin Yin dengan ekspresi menghina, kamu adalah kota Qingyun. Kamu terkenal tidak berguna, apa yang bisa kamu lakukan terhadapku, Xie Kun? Xie Kun, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan barang-barang Anda, jika tidak, Anda tidak akan dapat mengakhiri permainan. Sen San berkata dengan suara yang dalam, tetapi juga mengeraskan keberaniannya, dan mempertaruhkan semua hartanya pada Lin Yin. Dia percaya bahwa Lin Yin bisa berurusan dengan Xie Kun di distrik Dongcheng, dan dia akan bisa keluar darinya tidak peduli seberapa buruknya. Xie Kun bangkit perlahan, dengan ekspresi angkuh, dia melirik pada Lin Yin dan Sen San dengan dingin. Lawan aku, Xie Kun, di distrik Dongcheng, Sen San, apakah kamu memiliki kekuatan? Aku sudah cukup memberimu wajah di posisi teratas di Nancheng. Kamu benar-benar tak tahu malu. Pikirkan ini Nancheng, berlutut dan bersujud padaku,
kalian berdua, atau aku akan meledakkan kepalamu. Kata Si Ekun dengan ekspresi muram. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin pria galak di pabrik mengeluarkan belati taktis dan perlahan mendekati mereka. Mereka adalah sekelompok orang Asia Tenggara dengan ciri khas, semuanya berekspresi dingin, dan berpenampilan seperti orang nekat. Si Ekun, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Melihat Si Ekun seperti ini, wajah Sen San menjadi semakin malu. Dia tahu bahwa Si Ekun memiliki sekelompok tentara bayaran yang terampil di bawah komandonya, yang semuanya mampu melawan 10 lawan 1, dan mereka adalah selusin orang asing di depannya. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Anda dan Lin Yin mungkin tidak dapat meninggalkan bengkel. Kamu mati dan aku hidup. Haha, benar, hari ini kamu satu-satunya yang mati dan aku hidup. Aku akan menghitung sampai 3, Lin Yin, Sen San, berlutut dan bersujud padaku. Lin Yin memandang Si Ekun seperti biasa, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit sarkasme. Menjatuhkan. Pada saat ini, ponsel Lin Yin berdering, dan yang lebih mengejutkan adalah Lin Yin menjawab telepon dengan tenang. Grand Elder, saya minta maaf mengganggu Anda. Saya mendengar dari Wu yang hari ini bahwa Anda memiliki sedikit masalah di sana. Bisakah saya menggunakan junior untuk apa saja? Suara Ningke datang dari ujung telepon. Si Ekun melihat postur Lin Yin dengan ekspresi marah, dan matanya sangat dingin. Gerakan Lin Yin jelas tidak menganggapnya serius, dan dia masih ingin menjawab telepon saat menghadapi pistol. Beraninya kamu tidak berlutut, kamu benar-benar sia-sia. Apakah kamu benar-benar membodohiku? Si Ekun mengutuk dengan marah, menarik pelatuknya dengan ekspresi ganas, dan menembak kaki Lin Yin. Ledakan, udara sedikit bergetar, dan peluru meledak seketika. Ada percikan api di lantai, dan selongsong peluru jatuh ke tanah dengan keras, orang malas mendengarkan buku. Pistol kosong, ekspresi Si Ekun membeku. Melihat pemandangan aneh ini, keringat dingin keluar di belakang punggungnya. Lin Yin tidak tahu kapan dia menghilang di kursi, dan dia mundur 10 meter, masih memegang telepon di tangannya. Tampaknya di depan Lin Yin, tidak ada perbedaan antara senjata api dan besi tua. Di dalam bengkel, ada keheningan yang mematikan. Setiap orang yang hadir memiliki butiran keringat di dahi mereka, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Dia benar-benar menghindari peluru. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, serahkan barang-barang itu. Lin Yin berkata dengan ringan. Si Ekun menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi sangat ganas. Aku masih tidak percaya bahwa kamu bisa membalikkan dunia sendirian. Si Ekun berkata dengan garang, lakukan dia untukku. Setelah selesai berbicara, Si Ekun melambaikan tangannya, matanya sangat ganas. Pada saat ini, selusin tentara bayaran Asia Tenggara di belakang Si Ekun semuanya mengeluarkan belati taktis mereka dan bergerak keluar pada saat yang bersamaan. Mereka sangat bersemangat dan semua bergegas menuju Lin Yin. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu, kata Si Ekun sambil mencibir. Orang-orang di bawah komando saya ini adalah semua elit di antara para elit. Mereka adalah tentara bayaran dan telah menjalani pelatihan militer. Setiap orang memiliki keterampilan 1 lawan 10. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yin. Menghadapi serangan selusin orang asing dengan keterampilan yang kuat, wajah Lin Yin tanpa ekspresi, menunjukkan jejak kekejaman. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Sosok hantu Lin Yin tiba-tiba bergegas keluar. Bang bang bang, terdengar suara pukulan dan tendangan. Dan pada saat berikutnya, lebih dari selusin preman dengan belati taktis rapuh seperti kertas di depan kepalan tangan dan kaki Lin Yin. Mereka semua dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah, otot dan tulang mereka hancur, menggeliat kesakitan. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Lin Yin menyelesaikan pertempuran. Bagaimana bisa? Ekspresi Si Ekun menjadi sangat ketakutan, dan baru kemudian dia menyadari kengerian Lin Yin yang tidak berguna di depannya. Kartu truf di tangannya, lebih dari selusin tulang punggung elit, semuanya adalah orang-orang kejam yang kuat di luar negeri, jadi Lin Yin dengan mudah menyelesaikannya. Monster macam apa yang diprovokasi ini? Ini. Ekspresi Si Ekun sangat marah, dan dia tergagap, menatap Lin Yin seperti dewa iblis. Lin Yin tampak seperti biasa, dan berjalan menuju Si Ekun selangkah demi selangkah. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Kakak, hentikan dia, teriak Si Ekun, wajahnya penuh ketakutan,
dan dia benar-benar kehilangan kesombongan sebelumnya. Bab 25, Lin Yin, apa yang ingin kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Menghadapi Lin Yin yang mendekat selangkah demi selangkah, Si Ekun panik, kakinya lemas karena ketakutan, dia terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah, menggosok pantatnya ke belakang, terlihat sangat lucu. Apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Hentikan dia, Si Ekun berteriak, memerintah saudara-saudaranya dengan panik. Namun, tidak satupun dari lusinan bawahan Si Ekun yang hadir berani berdiri untuk menghalangi Lin Yin. Kelompok orang ini masih dalam keadaan sangat ketakutan. Semua orang memandang Lin Yin dengan mata ketakutan dan ekspresi yang menakjubkan. Mereka mengingat apa yang baru saja terjadi, dan mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Sialan, Lin Yin bahkan tidak takut peluru, dia telah merobohkan lebih dari selusin pembunuh kejam dalam 1 menit, apa yang akan dia lakukan dengan itu? Bukankah mencari kematian untuk naik? Lin Yin melihat sekeliling dengan dingin. Ketika Si Ekun dan kelompoknya bertemu dengan tatapan Lin Yin, mereka semua merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, dan menundukkan kepala satu demi satu. Semuanya berlutut. Mereka yang tidak patuh akan mati, kata Lin Yin dengan tenang. Nada suaranya tenang, tetapi mengungkapkan keagungan yang tak tertahankan, seperti guntur di hati orang-orang yang hadir. Menabrak, lusinan bawahan Si Ekun tidak ragu sejenak. Mereka semua membuang parang besi yang mereka bawa dan berlutut dengan patuh. Adegan itu cukup spektakuler. Di mata mereka, Lin Yin seperti manusia dewa. Lin Yin berkata, "Sen San, bersihkan lapangan." Sen San sangat bersemangat, meskipun dia telah berada di dunia selama 20 tahun, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Singkatnya, betapa prestise yang mendominasi membuat ratusan orang berlutut dan menyerah. Sen San sekarang merasa bahwa menyerah kepada Lord Lin saat itu adalah pilihan yang paling tepat dalam hidupnya. Dengan lambaian tangannya yang besar, semua pengawal berjas di bawahnya bergegas melucuti senjata dan mengendalikan anak buah Si Ekun. Si Ekun melihat pemandangan ini dengan wajah yang sangat pucat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa situasinya sudah berakhir. Dia sama sekali bukan lawan Lin Yin. Lin Yin sendiri dapat menggulingkan kekuatan besarnya. "Tuan Lin, tolong selamatkan hidupku. Aku bersujud padamu." Si Ekun berlutut, memohon belas kasihan dan berkata, tidak lagi peduli dengan wajah apapun. Dalam menghadapi hidup dan mati, betapapun sengitnya seseorang, ia akan tampak rentan. Ledakan, Lin Yin menginjak keras wajah Si Ekun dengan sol sepatunya, dan menekan kepalanya dengan kuat ke tanah, memuntahkan beberapa teguk darah dengan hidung memar dan wajah bengkak. "Di mana benda itu?" Lin Yin bertanya dengan tenang. "Pergi, Mouse, cepat dan bawa barang-barang itu ke Master Lin." Si Ekun berkata dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat. Tikus kecil itu bergegas masuk ke sebuah ruangan kecil. "Tuan Lin, bukan ide saya untuk mencuri perhiasan Anda. Zhang Tiaohai yang mendatangi saya." Si Ekun terus memohon belas kasihan. "Tolong beri saya kesempatan. Saya bisa bekerja untuk Anda seperti Sen San, dan saya akan melakukan apa yang Anda katakan di masa depan." Si Ekun memohon dengan panik. "Itu terlambat," kata Lin Yin dengan tenang. Wajah Si Ekun pucat pasi, matanya penuh ketakutan, seluruh tubuhnya lemas, dan dia tergeletak di tanah seperti anjing mati, orang malas mendengarkan buku. "Saya telah berlatih seni bela diri sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak suka membunuh orang." Lin Yin berkata tanpa ekspresi. "Namun, aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin membunuhku pergi." Setelah selesai berbicara, Lin Yin berbalik dan menatap Sen San dengan acuh tak acuh. Sen San mengangguk, mengerti, bergegas untuk meraih Si Ekun yang seperti genangan cairan. "Si Ekun, Master Lin telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, dan kamu bahkan ingin membunuh Master Lin." Seringai muncul di sudut mulut Sen San, "Aku akan memberimu tumpangan secara langsung, dan itu tidak merugikanmu, orang nomor 1 di kota timur. Ambil kursinya." Dengan 2 pengawal, Sen San membawa Si Ekun pergi ke Sungai Qingyun. Saat ini, tikus itu keluar dari ruangan kecil, dengan gemetar berjalan ke arah Lin Yin, dan mempersembahkan sebuah kotak kristal yang sangat indah. "Tuan Lin, ini milikmu. Masih utuh, dan kami tidak berani menyentuhnya." Tikus itu berkata dengan panik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Yin membuka kotak kristal,
yang mencerminkan kecemerlangan batu permata yang mempesona. Di dalam kotak kristal terdapat liontin bercahaya, rantai berlian yang hampir transparan, dan di tengahnya terdapat berlian berwarna ungu tua berbentuk busur yang sangat indah, yang diukir dengan pola yang presisi, memantulkan cahaya yang menyilaukan, dan memiliki pesona yang tak terlukiskan. Menggoda dan indah, seperti karya seni alami. Ini adalah upaya bersama dia dan Kimo. Senyum muncul di sudut mulut Lin Yin, dan dia perlahan menutup kotak kristal itu. Tuan Lin, tolong lepaskan saya hanya mengikuti instruksi Xie-kun. Saya bermain-main dengannya, saya tidak bisa menahan diri. Tikus memohon belas kasihan. Lin Yin berkata, bantu aku dengan satu hal, aku tidak hanya akan membiarkanmu pergi, tetapi juga memberimu banyak hadiah. Tuan Lin, katakan saja padaku, apapun yang terjadi, aku akan membantumu menyelesaikannya. Tikus berkata dengan mata berbinar ketika dia melihat harapan untuk bertahan hidup. Lin Yin berkata, sangat sederhana, Anda pergi dan menangkap Zhang Jianhai, dan temukan semua bukti bagaimana dia menghasut Anda, dan bagaimana dia berkolusi dengan Anda di dalam perusahaan untuk mencuri Raja Dunia. Ketika waktunya tepat, kamu akan maju untuk mengidentifikasi Zhang Jianhai. Tidak masalah, Master Lin, aku akan segera melakukannya. Mouse setuju tanpa ragu-ragu. Ini bukanlah tugas yang sulit baginya. Tuan Lin, jangan khawatir, saya pasti akan meminta Zhang Jianhai untuk mengeluarkan semuanya. Masalah ini awalnya adalah idenya. Tikus itu berkata dengan serius. Rekaman percakapan dapat digunakan sebagai bukti. Lin Yin sedikit mengangguk, baiklah, setelah masalah ini diselesaikan, Dongcheng akan memiliki tempat untukmu. Tuan Xielin, tikus itu membungkuk dengan emosional. Kali ini, tidak hanya dia selamat, tetapi dia bahkan diapresiasi oleh Tuan Lin. Tikus itu merasa seolah-olah dia telah mengendarai mobil. Jelas, Tuan ketiga Sen di Nancheng didukung oleh Tuan Lin. Sekarang Xie-kun turun, bawah tanah dunia distrik Dongcheng di masa depan, bukankah Tuan Lin yang memiliki keputusan akhir? Sudut mulut Lin Yin meringkuk, Zhang Jianhai berani memainkan trik di belakang punggungnya, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Petik 2. Satu hal lagi, Lin Yin memikirkan sesuatu, dan melirik semua orang yang hadir. Tidak ada yang bisa membocorkan sedikit tentang apa yang terjadi malam ini. Lin Yin berkata dengan tenang, siapapun yang membocorkan, aku akan membuatnya diam selamanya. Suara tenang Lin Yin bergema di gedung pabrik dan jatuh ke telinga orang-orang yang hadir, tapi itu seperti petir, membuat mereka bergidik dan bergidik. Setiap orang memiliki kalimat ini jauh di dalam hati mereka. Tuan Lin, Xie-kun sudah dalam perjalanan. Saat ini, Shen San kembali ke pabrik dengan 2 pengawal berjas. Xie-kun sudah mati, dan kekacauan di Dongcheng akan ditangani olehmu. Kata Lin Yin dengan tenang. Tuan Lin, saya mengerti. Shen San berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 3 hari, saya akan menangani semua urusan kota timur dan mengambil alih semua kekuatan yang ditinggalkan oleh Xie-kun. Saya akan membantu Anda menjaga kota timur. Bab 26. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Lin Yin dan Zhang Kimo berangkat dari komunitas Jiangqi ke gedung komersial Qingyun di pusat kota. Wu Zeng sedang berkonsentrasi mengemudi. Di kursi belakang mobil, Lin Yin memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, sementara Zhang Kimo terlihat sangat khawatir. Lin Yin, apa yang kamu lakukan tadi malam? Zhang Kimo tiba-tiba bertanya. Lin Yin perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, bisakah aku mengerti bahwa kamu peduli padaku? Memotong, Zhang Kimo memberi Lin Yin pandangan kosong. Tidak dalam bentuk, pameran perhiasan diadakan hari ini, dan produk jadi yang saya rancang hilang. Kami hanya lewat seperti ini, dan kami tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhang Kimo berkata dengan cemas. Lin Yin berkata, jangan khawatir, saya sudah menyelesaikan masalah tadi malam. Zhang Kimo tampak curiga, dan bertanya, bagaimana Anda mengaturnya? Apakah Anda benar-benar menemukan Raja Dunia? Tebakan, Lin Yin tersenyum. Zhang Kimo menggigit bibirnya dengan ringan, cemberut, dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Sambil berbicara, mobil sudah sampai di Qingyun Commercial Plaza. Di tengah alun-alun berdiri sebuah gedung tinggi yang megah. Gedung Komersial Qingyun. Hari ini adalah hari penting bagi grup perhiasan Zhang untuk mengadakan pameran perhiasan. Perwakilan perusahaan besar dan kecil di industri perhiasan kota Qingyun,
serta selebritas di dalam dan di luar lingkaran telah diundang. Ada lebih dari selusin tim ahli di industri ini, ratusan tamu kaya dan terhormat yang menyukai perhiasan, dan banyak reporter yang pernah mendengar berita tersebut. Oleh karena itu, lantai bawah gedung King Yun sudah penuh dengan orang, sangat ramai. Mobil-mobil mewah diparkir di depan alun-alun. Sepintas, deretan supercar warna-warni menarik perhatian banyak orang. Lin Yin dan Zhang Qimo keluar dari mobil, berjalan langsung ke dalam gedung, dan naik lift. Untuk menyelenggarakan pameran ini, grup Zhang telah mengontrak ruang pameran bisnis di lantai 36. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke ruang pameran. Ola menempati area yang sangat luas, dan dekorasinya juga sangat mewah. Pada saat ini, tanah ditutupi dengan karpet merah, dan lampu gantung bergaya barat memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Ada lemari kaca transparan di mana-mana, yang tertata rapi. Di setiap lemari kaca ditempatkan perhiasan dengan berbagai bentuk. Bahan perhiasan tersebut antara lain emas, platina, zamrud, batu akik, intan, kristal, dan giok terkenal. Itu juga termasuk liontin, kalung, gelang, cincin, berbagai gaya, dan berbagai gaya Cina dan Barat, yang semuanya menunjukkan profesionalisme grup Zhang. Seluruh ruang pameran penuh dengan cahaya yang berharga dan gaya yang luar biasa. Orang-orang yang datang dan pergi di aula semuanya adalah orang-orang mahal dan berpakaian luar biasa, dan semuanya adalah orang-orang dengan sumber keuangan. Ada wartawan dengan kamera mengambil gambar di mana-mana. Ada harapan di mata Zhang Qimo, ini adalah tempat yang dia rindukan untuk menjadi protagonis. Tangmen tak tertandingi. Awalnya, Raja Dunia, yang telah saya habiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendesain dengan hati-hati, harus bersinar dalam pameran perhiasan ini. Sayangnya, Zhang Qimo menghela nafas sedikit, dan hanya bisa membayangkan bahwa apa yang dikatakan Lin Yin benar, bahwa Raja Dunia benar-benar telah kembali. Meskipun itu ajaib seperti dalam mimpi, bagaimanapun juga Lin Yin hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat. Bukankah ini direktur desain grup kita, Zhang Qimo, direktur Zhang? Tiba-tiba, suara wanita yang tajam dan menusuk terdengar. Zhang Zining mengenakan gaun ketat yang mahal, dan berjalan perlahan. Dia tampak anggun, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit sarkasme, yang tampak agak kejam. Zhang Qimo terlihat jelek, ini adalah orang terakhir yang ingin dia temui. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam pameran perhiasan ini. Zhang Zining melirik Lin Yin dan Zhang Qimo dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, jika Anda tidak dapat mendesain puluhan juta perhiasan, serahkan semua uangnya, dan kemudian datang ke pameran menjilati wajah Anda. Itu benar-benar tidak cukup untuk Bilian. Oh, benar, aku lupa, kalian berdua belum pernah melihat pemandangan semegah ini sebelumnya, kan? Jadi kalian ingin melihat dunia. Zhang Zining berkata dengan sinis, sayang sekali, kamu mungkin seperti ini seumur hidupmu, ini adalah kesempatan. Setelah hari ini, Zhang Qimo, kamu tidak akan lagi menjadi direktur desain perusahaan, dan kamu akan keluar perusahaan dalam keputusasaan. Zhang Qimo sangat marah sehingga dia ingin berbicara untuk membantah, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Anda hanyalah wakil direktur departemen desain perusahaan, dan Qimo masih menjadi supervisor langsung Anda. Apa hak Anda untuk memutuskan posisi direktur desain? Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Zining tertawa menghina, dan berkata, Lin Yin, apakah menurut Anda telah menghasilkan uang di perusahaan dan menjadi asisten kecil? Anda bisa menjadi tangguh ketika berbicara di depan saya. Anda benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Kalian berdua telah melakukan hal yang sangat menjijikkan. Kalian datang ke pameran untuk memenangkan simpati semua orang, bukan untuk mendapatkan belas kasihan dari manajemen senior perusahaan. Membiarkan kalian tetap di perusahaan. Zhang Zining terus mencibir, apakah kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh? Apakah kamu percaya bahwa kamu baru saja dicuri? Aku bahkan tidak memikirkannya. Ada begitu banyak kamera di perusahaan dan keamanannya sangat ketat, tetapi puluhan juta permata telah hilang tanpa bisa dijelaskan. Bodoh sekali yang bisa mengetahuinya. Itu adalah konspirasi beberapa orang di dalam. Zhang Zining berkata sambil bercanda, kalian berdua adalah pemimpin proyek, bisakah mereka lolos begitu saja?
bukankah asisten Lin menjamin tiket di depan umum di perusahaan kemarin? Dia bilang akan ada Raja Dunia di pameran hari ini. Mungkin asisten Lin memiliki mata dan tangan terbaik, dan mungkin dia bisa menemukan perhiasan ini. Saat ini, Sun Hanghe juga datang dan berkata dengan ekspresi bangga. Itu benar. Lagi pula, itu adalah menantu laki-laki Zhang yang terkenal tidak berguna. Mungkin orang yang mencuri permata itu juga pernah mendengar tentang ketenaran asisten Lin. Dia merasa kasihan pada asisten Lin. Mungkin dia sendiri yang mengirim perhiasan itu kembali ke perusahaan. Zhang Zining juga tertawa penuh kemenangan, sinis. Zhang Zining dan istrinya benar-benar tidak bermoral, dan mereka tertawa penuh kemenangan saat melihat Lin Yin. Dari sudut pandang pasangan, Zhang Qimo dan Lin Yin, dua orang miskin, sama sekali tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan mereka berpikir bahwa mereka dapat melawan mereka berdua dengan menjadi desainnya, direktur, yang sangat konyol. Pada saat ini, beberapa desainer perhiasan dan eksekutif perusahaan dari grup tersebut datang dan memandang Lin Yin dan Zhang Qimo dengan main-main, seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Saudari Ning, saya rasa tidak perlu berbicara dengan mereka dua katak di dasar sumur. Mereka sangat miskin, bahkan jika Wudong memberi mereka kesempatan, jangan mencoba untuk mencapai langit. Lagi pula, mereka miskin dan harus segera keluar. Perusahaannya sudah tidak ada, seorang eksekutif wanita berkata dengan mengejek, sangat memalukan untuk datang ke sini. Ada begitu banyak reporter dan selebritas di sini hari ini. Mereka mengacaukan proyek sebesar itu, dan mereka berani datang ke pameran perhiasan. Hei, Zhang Qimo juga ingin merasakan perlakuan direktur untuk terakhir kalinya. Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup ini. Setelah pameran perhiasan selesai dan dia kehilangan posisi direktur, itu hanya karena dia masih bisa berpartisipasi di level ini. Apakah ini pameran kelas atas? Kamu, Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan ringan, sangat marah. Lin Yin berkata, Qimo, jangan perhatikan mereka. Pameran akan segera dimulai, ayo pergi dan duduk. Zhang Qimo mengangguk, dan keduanya berbalik dan berjalan menuju bagian dalam ruang pameran. Tunggu, saat ini, Zhang Zining tiba-tiba berhenti di depan mereka. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian masih berhak duduk di kursi VIP? Bab 27. Tim keamanan, hentikan dua orang ini. Zhang Zining berkata dengan bangga, melambaikan tangannya, dan segera merekrut 3 atau 4 anggota staf berseragam keamanan. Kedua orang ini tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi mereka ingin masuk dan duduk. Ini jelas berusaha membuat masalah di pameran dan mengusir mereka. Zhang Zining berkata terus terang. Kalian berdua, tolong hentikan. 4 staf keamanan berkata dengan serius, dan memblokir jalan Zhang Qimo dan Zhang Qimo dengan tangan mereka. Apa maksudmu? Aku direktur desain grup, jadi aku tidak bisa masuk. Zhang Qimo berkata dengan marah. Hehe, Zhang Zining mencibir dengan jijik, Zhang Qimo, jangan lupa, Anda membuat kesalahan besar dalam proyek Raja Dunia, Anda mengacaukan proyek, dan Anda akan segera dipecat dari posisi direktur. Jadi, saya telah memberikan kursi asli Anda kepada orang lain, dan tidak ada tempat untuk Anda di pameran. Tentu saja, jika kalian berdua ingin melihat dunia dan melihat perhiasan, kalian bisa berdiri di sini dan melihatnya dengan jujur. Jika kalian ingin masuk ke kursi VIP, silakan. Zhang Zining berkata dengan dingin. Mengapa Anda memberikan posisi kami kepada orang lain? Zhang Qimo bertanya, Direktur Liu, Anda adalah penanggung jawab perencanaan pameran, tolong jelaskan kepada mereka. Zhang Zining memberi isyarat, dan seorang pria parubaya dengan setelan formal berjalan perlahan. Direktur Zhang, oh, tidak, Zhang Qimo. Sebagai kurator pameran ini, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa saya telah membatalkan kursi VIP untuk Anda dan Lin Yin di pameran perhiasan ini. Oleh karena itu, kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk masuk. Direktur Liu berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi dia tidak menyembunyikan ejekan di matanya. Kalian terlalu jauh. Zhang Qimo berkata dengan marah, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebelum dia diberitahu oleh perusahaan untuk diberhentikan, Zhang Zining sudah mulai melampaui wewenangnya, bahkan membatalkan kursinya. Zhang Qimo tahu bahwa Direktur Liu awalnya dibudidayakan oleh Direktur Eksekutif Zhang Hongjun, dan dia adalah anggota keras dari faksi bos keluarga Zhang di dalam grup. Awalnya, dia adalah Direktur Departemen Perencanaan Grup.
Kebetulan pameran perhiasan kali ini bertugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, dan ia juga bertanggung jawab penuh atas penataan kursi VIP. Kalian berdua bisa keluar, tidak ada tempat untukmu di sini. Pulang saja dan tunggu pemberitahuan pemecatan grup. Zhang Zining berkata terus terang, dengan ekspresi yang sangat sombong. Apa kalian? Pada saat ini, Lin Yin akhirnya berdiri dan berkata kepada Direktur Liu, Direktur Zhang masih menjabat, dan kemajuan pameran perhiasan ini tidak dapat dipisahkan darinya. Anda batalkan kursi Direktur Zhang jika kemajuan pameran tertunda, dapatkah Anda mengambil tanggung jawab ini? Apa Anda sedang bercanda? Sutradara Liu berkata dengan ekspresi menghina, apakah masih ada kalian berdua di pameran perhiasan? Kamu bahkan kehilangan proyek yang kamu selenggarakan dan karya yang kamu rancang. Katakan padaku pameran seperti apa yang tidak dapat dilakukan tanpamu. Hehe, aku sangat konyol. Apa-apaan, apakah Anda tidak menganggap diri Anda terlalu serius? Tanpa Zhang Qimo, pameran perhiasan tidak dapat berjalan. Direktur Liu bertanya dengan arogan, tanpa keraguan. Lin Yin mencibir dan berkata, Raja Dunia telah ditemukan, apakah Anda yakin ingin menghentikan kami? Produk jadi ini adalah puncak dari pameran ini. Jika ada penundaan, bisakah Anda, seorang direktur perencanaan kecil, bertanggung jawab? Kamu benar-benar pengecut. Aku direktur kecil. Direktur Liu sangat marah, dan menatap Lin Yin dengan dingin. Keamanan, tendang orang ini untukku. Lin Yin mengeluarkan kotak kristal kaca di depan semua orang, tetapi tidak membuka kotak itu. Raja Dunia ada di sini. Lin Yin memandang Direktur Liu dan berkata, Direktur Liu, Anda menunda masa promosi perhiasan Wanji ini, bisakah Anda bertanggung jawab? Saya benar-benar tidak tahu, Anda, Direktur Departemen Perencanaan, beraninya Anda membatalkan kursi ketua tim desain perhiasan grup. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai ketua? Kata-kata Lin Yin meledak di benak Zhang Zining dan yang lainnya seperti guntur, membuat mereka merasa tidak bisa dipercaya. Murid Zhang Zining dan istrinya sedikit menyempit, dan mereka saling memandang. Direktur Liu tampak terkejut, dan melihat kotak kristal di tangan Lin Yin dengan ragu. Ini, Direktur Liu sedikit terdiam. Dia tidak menyangka Lin Yin, seorang pengecut terkenal, bisa mengalahkannya dalam momentum. Pergilah, Lin Yin berkata dengan dingin, Direktur Liu, hari ini Anda melampaui otoritas Anda dan membatalkan kursi saya dan Direktur Zhang tanpa izin. Saya akan melaporkan kebenaran kepada Dewan Direksi. Dahi Direktur Liu berkeringat, jika Zhang Hongjun telah menutupinya sebelumnya, dia tidak perlu takut. Tapi sekarang Wu yang memiliki keputusan akhir di Dewan Direksi. Jika apa yang dikatakan Lin Yin benar dan dia benar-benar menemukan Raja Dunia, maka dia akan mendapat masalah besar. Wu yang memocok kartu di dalam grup, tetapi dia akan dengan tegas menjatuhkan manajemen senior keluarga Zhang yang melakukan kesalahan. Bukankah dia memukul moncong senjatanya sekarang? Lin Yin, kamu baru saja mengeluarkan kotak busuk dan berani mengatakan bahwa kamu adalah Raja Dunia. Zhang Zining berkata sambil mencibir, siapa yang tahu jika Anda berpura-pura menjadi produk yang cacat. Ingin lepas dari tanggung jawab. Buka untuk saya lihat. Jika itu benar, saya dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan tempat duduk Anda berdua. Kata Zhang Zining dengan sikap superior. Seringai muncul di sudut mulut Lin Yin, dan dia melirik Zhang Zining. Kamu apa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menonton Raja Dunia? Kamu hanya wakil Direktur Departemen Desain. Bos langsungmu, Direktur Zhang, ada di depanmu. Apakah giliranmu untuk membicarakannya? Apakah ada perbedaan? Anda, wajah Zhang Zi merah karena marah, dan dia menatap Lin Yin dengan ganas, hampir akan meledak karena marah. Mengapa kamu begitu sombong di depanku? Zhang Zining berkata dengan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Lin Yin, menantu keluarga Zhang yang tidak berguna, berani membunuhnya, nona muda dari keluarga Zhang. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, ini bisnis. Sebagai asisten Direktur Zhang, saya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Anda siapa bosnya. Oh, Lin Yin, kamu pikir keluargamu mendapat posisi direktur, dan ekormu ke langit. Sun Heng memarahi dengan marah, dan dia juga sangat marah, ini benar-benar beberapa hari hidup yang nyaman, dan saya tidak memiliki sedikit pun di hati saya. Itu dihitung. Sudah kubilang, itu menang. Menghadapi ancaman Sun Heng, Lin Yin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ayo pergi. Lin Yin dan Zhang Qimo berbalik dan berjalan ke bagian dalam ruang pameran. Direktur Liu dan petugas keamanan tidak berani mempersulit lagi. Zhang Zining dan istrinya melihat sosok Lin Yin yang pergi, mata mereka menjadi sangat menyeramkan. Bab 28, Lin Yin, sampah ini, berani menyerang kita. Jika kamu tidak memberinya warna, kamu akan benar-benar seperti aku. Sun Heng berkata dengan garang, dengan urat yang keluar dari dahinya karena marah. Dia adalah putra tertua dari keluarga Sun, pemimpin muda teratas di kota Qingyun, dan dia tidak sopan kepada siapapun di lingkaran kaya kota Qingyun yang melihatnya. Tapi Lin Yin, menantu laki-laki tidak berharga yang datang berkunjung, berani menggunakan apa yang disebut posisi direktur kecil Zhang Qimo untuk mengudara di depannya, sial. Apa yang dilakukan Sang Jianhai? Mungkinkah Lin Yin benar-benar membawa kembali Raja Dunia? Zhang Zining sedikit mengernyit, wajahnya pucat. Lin Yin, seorang bajingan yang tidak berharga, berani membuatnya menderita. Semakin dia memikirkannya, api. Saat dia mengatakan itu, Zhang Zining menelepon Sang Jianhai. Halo, nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Zhang Jianhai juga sia-sia. Saya tidak melihat siapapun pada saat kritis, dan saya tidak melihatnya datang ke pameran perhiasan. Zhang Zining berkata dengan marah. Lupakan saja. Jadi bagaimana jika kita membiarkan mereka menemukan Raja Dunia? Sun Heng berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin mempermalukan pengecut dan Zhang Qimo itu, ada cara. Dia kaya dan berkuasa, apakah dia menghabiskan uang atau menggunakan kontaknya? Jika dia ingin berurusan dengan Lin Yin dan Zhang Qimo, itu sesederhana menginjak semut sampai mati. Itu benar, jadi bagaimana jika aku mendapatkannya kembali? Aku akan mempermalukannya nanti. Zhang Zining berkata dengan sengit, saya masih tidak percaya bahwa perhiasan yang dirancang oleh tingkat sampahnya dapat menandingi cahaya abadi yang saya buat dibandingkan dengan. Kali ini, aku ingin tantang menginjak martabatnya dalam desain perhiasan, dan membiarkannya keluar dari kelompok Zhang dengan putus asa. Zhang Zining berkata dengan percaya diri. Di sisi lain, Lin Yin dan Zhang Qimo telah memasuki lapangan tengah, menemukan kursi VIP eksklusif, dan duduk. Di depan deretan kursi VIP ini, terdapat stand pameran yang tinggi, dihiasi dengan berbagai dekorasi yang sangat indah, dan digantungkan sebuah spanduk. Orang-orang dari segala jenis datang dan pergi di dekatnya. Lin Yin, meskipun apa yang kamu katakan barusan sangat lega dan marah, tetapi kamu tidak sedikit impulsif, dan kamu cepat berbicara. Zhang Qimo berkata dengan cemas, Sun Heng adalah putra tertua dari keluarga Sun, dan dia juga eksekutif perusahaan. Wakil Presiden, Anda telah benar-benar menyinggung perasaannya seperti ini, Anda akan mendapat masalah besar di masa depan. Petik 2. Mengapa begitu repot? Anda adalah manajer umum tim desain perhiasan grup, dan Tuan Wu telah memberi Anda tanggung jawab penuh. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur dalam desain perhiasan, kata Lin Yin acuh tak acuh. Zhang Qimo terdiam, dia tidak tahu apa yang terjadi di benak Lin Yin, dia seperti kepala yumu. Kata-katanya sangat indah, Zhang Zining dan istrinya tidak dapat membantahnya, tetapi mengapa pikiran mereka begitu kaku? Bagaimana saya bisa mengalahkan Zhang Zining dan istrinya dengan posisi saya sebagai direktur saja? Di belakang Zhang Zining, adalah pamannya Zhang Hongjun, salah satu pemegang kekuasaan sebenarnya dari keluarga Zhang. Sun Heng adalah pewaris keluarga Sun, keluarga kelas 1 di kota Qingyun, dan memegang posisi direktur dan wakil presiden eksekutif grup. Secara khusus, bisnis keluarga Sun Heng sendiri tidak ada hubungannya dengan grup perhiasan Zhang. Kekuatan keluarga Sun di kota Qingyun tidak terbayangkan. Begitu Sun Heng menggunakan kekuatan keluarga Sun, bagaimana keluarganya akan melawannya? Ngomong-ngomong, kotak itu benar-benar Raja Dunia. Kamu tidak menyebutnya gertakan, kan? Zhang Qimo bertanya dengan penuh harap, memikirkan sesuatu. Lin Yin tersenyum, membuka kotak kristal kaca, dan menatap Zhang Qimo. Ini, Zhang Qimo melihat harta yang akrab ini dengan keterkejutan di wajahnya, dan mata Sui Ling berbinar. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Kegembiraan menemukan buku itu lagi tak terlukiskan. Zhang Qimo menjadi tenang dan bertanya, bagaimana Anda menemukannya? Sebenarnya, saya melakukannya secara tidak sengaja. Saya cukup beruntung menemukannya. Saya akan memberitahu Anda detailnya setelah pameran perhiasan. Lin Yin berkata. Zhang Qimo menatap Lin Yin dengan curiga. Lin Yin berkata,
jangan memikirkan hal lain. Zhang Qimo mengangguk. Dia tidak repot-repot memikirkan metode apa yang digunakan Lin Yin, bagaimanapun, akan baik untuk mengembalikan barang-barang itu. Yang penting adalah bagaimana membuat kerja keras Anda diakui oleh semua orang hari ini. Saat keduanya berbincang, para tamu yang diundang ke pameran juga muncul silih berganti. Lin Yin meninggalkan tempat duduknya, berjalan ke belakang panggung, mendekati pembawa acara pameran ini, dan menyerahkan kotak kristal. Saat kembali ke kursi VIP sudah penuh, dan setiap kursi sudah penuh. Selamat datang kalian semua untuk datang dan berpartisipasi dalam pameran eksternal grup perhiasan Zhang, dan sekarang pameran eksternal perhiasan kelas atas akan dimulai. Pada saat ini, suara mikrofon yang tajam keluar. Seorang wanita cantik dengan gaun merah cerah dan memegang mikrofon melangkah ke panggung tinggi, tersenyum kepada para tamu yang hadir. Saya pembawa acara pameran ini, Jiang Xuang. Jiang Xuang menunjukkan senyum cerah dan berkata dengan tenang, agaknya, semua tamu telah melihat serangkaian produk kelas menengah yang dipamerkan oleh grup kami. Selanjutnya, kami akan fokus pada ada total 10 perhiasan senilai lebih dari 1 juta, semuanya adalah kreasi eksklusif dari grup Zhang. Setelah selesai berbicara, Jiang Xuang mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan sederet wanita muda dan cantik keluar dari belakang layar, berdiri menghadap penonton. Mereka semua mengenakan congsam Tiongkok kuno, dan masing-masing memegang lemari kaca halus yang berisi sepotong perhiasan. Gaya perhiasan di lemari kaca kecil berbeda, tetapi semuanya terbuat dari giok bahan mentah yang paling berharga, giok hetian, giok hijau kekaisaran, berlian. Untuk sementara waktu, tempat itu dipenuhi dengan cahaya yang berharga, menyilaukan. Pada saat yang sama, layar besar di platform tinggi juga dibagi menjadi 10 layar kecil, menunjukkan tampilan detail dari setiap perhiasan dengan lensa titik dekat yang presisi. Acara utama datang. Beberapa lelaki tua berambut putih di kursi ahli mengenakan kacamata baca dan mengamati dengan sungguh-sungguh. Dan para reporter itu juga mengambil kamera mereka dan terus mengambil gambar. Seperti yang diharapkan dari grup perhiasan Zhang, dengan nama mereknya yang berumur puluhan tahun, perhiasan yang dibuatnya benar-benar luar biasa. Seorang ahli yang memakai kacamata baca berkata dengan kagum. Para tamu yang hadir bertepuk tangan dengan takjub. Jiang Xuang tersenyum dan berkata, 2 dari karya ini adalah inti dari fokus grup kami kali ini. Merek utamanya adalah perhiasan dengan nilai biaya lebih dari 10 juta. Mereka adalah Cahaya Abadi dan Raja Dunia. Cahaya Abadi dan Raja Dunia keduanya adalah liontin berlian, masing-masing dengan gayanya sendiri. Semua tamu dan pakar diundang untuk menonton dan memilih untuk menentukan perhiasan paling populer di pameran perhiasan ini. Bab 29. Saat ini, Zhang Zining sengaja berjalan dari tempat duduknya. Zhang Qimo, saya tidak tahu jenis sampah apa yang Anda rancang, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, cahaya abadi yang saya buat sempurna dan akan sepenuhnya dibandingkan dengan sampah Anda. Zhang Zining berkata dengan bangga, dengan penuh keunggulan berkata, jangan pernah memikirkannya, saya telah membuat lebih banyak perhiasan berharga daripada yang pernah Anda lihat. Anda bahkan tidak memiliki perhiasan yang layak untuk diri Anda sendiri, dan Anda dapat membeli 10.000 yuan perhiasan. Untuk membandingkan levelnya, kamu hanya menunggu orang melihat lelucon. Konyol ingin menjadi direktur desain resmi. Setelah selesai berbicara, Zhang Zining berbalik dan pergi, hanya untuk menunjukkan rasa superioritasnya. Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan ringan, kerja kerasnya jelas bukan sampah. Semuanya, tolong tonton layar lebarnya. Jiang Xuang berkata sambil tersenyum. Layar besar terbelah untuk menampilkan fotografi 3 dimensi dari 2 liontin berlian teratas, masing-masing dengan pengenalan mendetail dalam teks. Eternal Light adalah liontin berbentuk tetesan yang terbuat dari berlian biru. Seluruh bodinya jernih dan memancarkan cahaya biru menawan yang terlihat megah dan mewah. Liontin Raja Dunia, permukaan berlian berbentuk busur yang berputar memantulkan cahaya yang menakjubkan, dengan 7 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, seolah-olah mengandung pelangi. Ini memiliki bentuk yang unik dan rasa 3 dimensi yang unik. Ketika berputar, itu memberi orang pengalaman visual multisegi, menunjukkan bentuk hati, bentuk gelombang, bentuk piramida, bentuk bulan sabit. Sepertinya makhluk hidup memiliki spiritualitas, yang membuat orang mendambakan, luar biasa. Membandingkan keduanya, penilaian superior dan inferior,
hampir membuat para tamu yang hadir merasa seperti mencambuk orang mati. Ini benar-benar celah dalam kekuatan keras para desainer perhiasan. Ini, bagaimana Raja Dunia ini membuatnya. Teknologi dan keahlian semacam ini. Kreativitas semacam ini benar-benar jenius. Benar-benar cerdik, menggunakan hampir semua keahlian terbaik dan mencapai kreativitas yang unik. Layak menyandang gelar Raja Dunia. Ini terlalu indah. Jika kamu dapat memiliki perhiasan seperti itu, betapa indahnya itu. Seorang tamu wanita berkata dengan mata berbinar. Ada gelombang kegembiraan di tempat tersebut, dan semua pakar serta tamu berseru, dan ulasannya sangat konsisten. Tidak peduli para tamu atau para ahli, mereka semua terkesan dengan pengerjaan liontin Raja Dunia dan takjub. Adapun sepotong cahaya abadi, meskipun harganya puluhan juta, itu seluruhnya terbuat dari berlian biru kelas atas. Itu hanya membuang-buang bahan mentah. Baik kreativitas maupun topiknya sangat biasa. Seorang wanita berkacamata baca pakar tua itu menghela nafas dan berkata, liontin berlian berbentuk drop semacam ini terlalu umum. Sebagai merek utama dari kelompok perhiasan lama, itu terlalu di bawah standar. Memang, yang disebut cahaya abadi ini benar-benar mengecewakan. Namun, Raja Dunia lainnya luar biasa. Betul, kedua karya ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mereka bisa dipamerkan berdampingan pada saat yang sama? Sungguh memalukan. Berlian biru kelas atas yang mahal hanya memiliki tingkat dan orisinalitas ini. Ini terlalu biasa. Perhiasan, senilai lebih dari 100.000 yuan hampir sama dengan keahlian semacam ini. Segera setelah itu, para ahli yang hadir menoleh untuk mengomentari cahaya abadi, semua menggelengkan kepala dan mendesah. Untuk pekerjaan ini, saya merasa sangat menyesal, dan merasa itu adalah pemborosan bahan mentah. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Zining tersipu, mendengarkan diskusi orang-orang yang hadir, tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia merasa malu. Bagaimana Zhang Qimo bisa mendesain perhiasan semacam ini dengan tingkat sampah seperti itu? Zhang Zining berkata dengan marah, ini jelas bukan pekerjaannya sendiri. Sebagai seorang desainer perhiasan, Zhang Zining juga dapat mengetahui bahwa dari segi karya, Raja Dunia jauh lebih baik daripada cahaya abadi. Tapi dia tidak akan pernah mengakui kalah dari level sampah Zhang Qimo. Oke, semuanya, kalian dapat memilih dengan mesin pemungutan suara untuk menentukan karya paling populer di pameran perhiasan ini. Jiang Xuang berkata sambil tersenyum. Wajah Sun Heng sedikit jelek, dia berdiri dan terbatuk 2 kali. Semuanya, saya Sun Heng dari keluarga Sun. Cahaya abadi ini dirancang oleh istri saya Zhang Zining. Para tamu dan pakar yang terhormat, tolong amati lagi. Cahaya abadi ini tidak begitu sederhana sehingga Anda bisa melihat jalannya. Saya juga berharap semua orang bisa pilih dengan hati-hati. Setelah selesai berbicara, Sun Heng melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, sikapnya terbukti dengan sendirinya. Ini, putra tertua dari keluarga Sun. Para tamu dan pakar perhiasan yang hadir bukanlah orang bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka gagal memahami arti kata-kata Sun Heng. Sun Gongxi benar, cahaya abadi ini pada pandangan pertama tidak menakjubkan, tetapi setelah dilihat lebih dekat, itu memiliki makna yang dalam. Seorang ahli perhiasan mengubah kata-katanya, di sisi lain, Raja Dunia lebih seperti orang yang menyilaukan. Mata orang-orang penuh dengan kekasaran. Hanya dengan sekali pandang, mereka merasa polos. Masuk akal, cahaya abadi ini mewah, indah dan sempurna, dan penuh konotasi mode. Ini memang dibuat oleh Zhang Zining. Zhang Zining berasal dari keluarga perhiasan dan merupakan perancang perhiasan terkenal di kota Qingyun. Sungguh menakjubkan, wanita lain tamu itu berkata dengan nada menyanjung, suara ini pasti untuk cahaya abadi. Ya, aku juga memancarkan cahaya abadi. Sebagian besar tamu dan pakar yang hadir mengubah nada mereka, hanya beberapa pakar tua yang jujur yang tetap diam. Lagi pula, keluarga Sun adalah keluarga kaya kelas 1 di kota Qingyun, dan jika Sun Heng, putra tertua keluarga Sun, angkat bicara, siapa yang berani menyinggung perasaannya secara langsung? Oke, suara sudah dihitung. Ada 300 tamu yang hadir. Cahaya abadi memenangkan 235 suara, dan terpilih sebagai perhiasan paling populer di pameran perhiasan ini. Jiang Xuang mempertahankan senyum profesional dan mengumumkan hasilnya. Ini terlalu tidak adil. Zhang Qimo berkata dengan suara rendah, ekspresinya sangat sedih, ini sangat tidak tahu malu.
Dia tidak menyangka Zhang Zining akan menggunakan metode yang begitu buruk untuk memenangkan penghargaan perhiasan paling populer di pameran tersebut. Tidak apa-apa, Kimo, ini hanya nama palsu. Lin Yin berkata dengan menghibur, Druk benar-benar memutuskan tempat pertama dalam pameran perhiasan ini dan posisi direktur desain, dan pelelangan perhiasanlah yang akan diadakan nanti. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, para ahli dan tamu ini akan mengkhianati wajah keluarga Sun dan memilih Zhang Zining, tetapi jika mereka ingin uang nyata untuk menawar lelang, mereka tidak akan sebodoh itu. Ya itu benar, Zhang Kimo mengangguk, memikirkan masalah utama. Ketika keduanya berbicara, Zhang Zining tampak angkuh dan penuh keunggulan, berjalan perlahan, dan memandang Zhang Kimo dengan jijik. Bagaimana? Aku benar, level sampahmu bahkan tidak memiliki setengah dari suaraku. Masih ingin berdiri bahu-membahu denganku. Lihat apa yang dikatakan para ahli tentang pekerjaanmu, itu norak. Zhang Zining berkata dengan ekspresi bangga, kamu miskin, dan kamu masih ingin maju dengan mengandalkan kemampuan desainmu, Anda tidak akan pernah bisa berdiri. Petik 2. Jangan berpuas diri terlalu dini, nanti akan ada lelang perhiasan formal. Zhang Kimo berkata dengan sedikit marah. Bab 30. Haha, aku sangat konyol. Zhang Zining menunjukkan ekspresi menghina, Anda tidak berpikir karya Anda dapat dilelang dengan harga lebih tinggi dari saya, bukan? Berbicara tentang ini, Zhang Zining mencibir, dan berkata dengan dingin, Zhang Kimo, kamu akan mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan aku nanti. Berapa jarak antara uang dan status? Aku bisa membunuhmu dengan uang. Tahukah kamu? Katakan terus terang, aku tidak akan membuat siapapun di ruangan ini berani menawar perhiasanmu, dan membiarkan kerja kerasmu dijual dengan harga murah. Dan pekerjaanku, aku punya cukup uang, saya mampu menaikkan harga setinggi yang saya inginkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya uang? Bisakah Anda menaikkan harganya? Zhang Zining tertawa penuh kemenangan, dan berkata, apakah kamu mengerti? Kamu katak bodoh di dalam sumur, kamu masih ingin bertarung dan membandingkan denganku. Kamu akan kehilangan posisimu sebagai direktur dan keluar dari perusahaan. Setelah selesai berbicara, Zhang Zining berbalik dan pergi dengan ekspresi puas. Zhang Kimo membeku di tempat seolah-olah wajahnya telah ditampar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata Zhang Zining. Itu benar, keluarga Zhang Zining punya banyak uang, jadi mereka bisa menaikkan harga cahaya abadi sesuka hati. Harga lelang perhiasan digunakan untuk menentukan peringkat akhir, bagaimana saya bisa membandingkannya? Zhang Kimo terdiam beberapa saat, dengan ekspresi rumit, dia berkata, Lin Yin, ayo pergi. Kenapa kamu pergi? Aku tidak ingin menonton pelelangan lagi. Zhang Kimo menunduk dan berkata, dia hampir bisa memprediksi hasil pelelangan, dan dia tidak ingin melihat karyanya sendiri dibandingkan dengan Zhang Zining, itu akan sangat tidak nyaman. Bagi seorang pencipta, momen ketika kerja kerasnya ditolak hanyalah siksaan. Terutama, masih terhimpit oleh uang. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, kamu adalah protagonis dari pameran ini. Lin Yin berkata dengan serius. Ini bukan akhir, tidak ada yang tahu apa hasilnya, kan? Lin Yin menatap Zhang Kimo sambil tersenyum. Zhang Kimo bertemu dengan tatapan Lin Yin, dan dia tidak tahu mengapa Lin Yin masih begitu tenang dan percaya diri. Tapi kali ini, dia secara misterius terinfeksi oleh emosi Lin Yin, dan dia tidak lagi pesimis seperti yang dia pikirkan. Oke, para tamu, pakar, dan reporter yang terhormat, bagian selanjutnya adalah bagian terakhir, dan itu juga bagian yang paling dinantikan semua orang. Jiang Xuang berkata sambil tersenyum. Pameran perhiasan ini, putaran perhiasan bernilai jutaan dolar ini, dan 20 juta liontin berlian terakhir akan dilelang secara resmi. Aturan pelelangan sangat sederhana, dan penawar tertinggi menang. Semua tamu yang hadir dapat berpartisipasi dalam pelelangan, dan menggunakan perangkat elektronik di tangan mereka untuk berkomunikasi dengan stasiun utama untuk menawar. Anda dapat menawar dengan nama asli Anda atau secara anonim. Sekarang, mulailah pelelangan perhiasan. Jiang Xuang menyelesaikan dialognya dengan lancar, dengan senyum di wajahnya, dan mengangkat tangannya sebagai isyarat. Layar besar mulai beralih layar, dan putaran sebelumnya dari perhiasan. Tingkat jutaan muncul. Para tamu dan pakar yang hadir semuanya tampak serius, dan mengangkat ponsel kecil di tangan mereka. Ini adalah mesin pemungutan suara khusus yang dikeluarkan oleh pameran perhiasan ini, tetapi memiliki beberapa fungsi lagi,
yang dapat berkomunikasi dengan mesin umum untuk penawaran. Lelang berjalan lancar, para tamu dan pakar yang hadir sangat antusias, dan penawarannya sengit. Orang-orang ini juga termasuk orang-orang dengan sumber keuangan yang kuat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, putaran pertama perhiasan tingkat jutaan dilelang. Selama periode ini, Zhang Qimo menjadi semakin gugup. Oke, 20 juta liontin berlian terakhir, cahaya abadi dan Raja Dunia, akan dilelang pada saat yang sama melalui penawaran serentak. Jiang Xuang berkata dengan serius. Pada saat ini, dua meja persegi panjang dengan alas tinggi dari kayu mahoni yang indah berdiri di atas platform tinggi, masing-masing dengan lemari kaca kecil, bersinar dengan kecemerlangan yang menarik. Tangmen tanpa tanding, cahaya abadi dan Raja Dunia tidak memiliki harga rendah, dan tidak ada batasan untuk kenaikan harga. Semuanya, Anda dapat mulai menawar. Jiang Xuang berkata dengan nada terangkat. KKK, semua wartawan yang hadir mengangkat kamera mereka untuk mengambil gambar. Ini adalah saat yang paling kritis. Dua potong perhiasan jadi senilai puluhan juta menjadi fokus publisitas. Tembakan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Gelombang ini menyebabkan sorakan di arena. Tepat ketika para tamu dan pakar perhiasan yang hadir tampak siap mengikuti tender. Uhuk-uhuk, Sun Heng terbatuk dua kali dan berdiri. Semuanya, aku, Sun Heng, akan memesan dua perhiasan ini. Sun Heng berkata dengan bangga, jadi, saya harap semua orang yang hadir akan berhenti menawar, jika tidak, saya akan merasa kasihan pada Sun saya. Aku mengutamakan kata-kata jelekku, yang menghancurkan bisnisku hari ini. Jangan katakan bahwa aku, Sun, memiliki perut kecil, dan menyelesaikan skor setelah musim gugur. Sun Heng berkata dengan dingin, melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Ini, bukankah itu juga, wajah para tamu dan ahli perhiasan yang hadir semuanya berubah menjadi jelek. Mereka tidak menyangka Sun Heng begitu mendominasi. Namun, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, kekuatan keluarga Sun di kota Qingyun terlalu kuat, dan tidak ada yang ingin menyinggung Sun Heng dengan melelang permata itu. Selain itu, hanya ada 20 atau 30 orang yang mampu menawar puluhan juta perhiasan, semuanya adalah kenalan di lingkaran selebriti kota Qingyun. Tiba-tiba, tidak ada suara di arena. Senyum puas muncul di wajah Sun Heng, dan dia berkata, saya membuat penawaran sekarang, 10 juta untuk cahaya abadi. $1 untuk Raja Dunia. Ini, apa? Harga cadangannya 1 yuan, dan kamu masih tidak membiarkan orang menawar. Apakah ini terlalu keras? Para tamu dan ahli yang hadir semuanya tercengang dan ketakutan dengan gaya Sun Heng. Tuan Jiang, apa yang saya lakukan harus sesuai dengan aturan, bukan? Anda mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada batasan untuk harga cadangan, bukan? Sun Heng memandang Jiang Xuang dan berkata dengan bermartabat, bermain seperti playboy. Ini, Jiang Xuang tersenyum canggung. Dia adalah tuan rumah kecil, dan dia tidak berani menyinggung Sun Heng. Itu memang sesuai dengan aturan. Jiang Xuang mengangguk tak berdaya. Anda mungkin tidak mengerti mengapa saya membayar 1 yuan untuk mengambil gelar Raja Dunia. Izinkan saya memberitahu Anda. Sun Heng berkata dengan arogan. Bukannya aku, Sun Heng, tidak mampu membayar harganya, aku juga tidak ingin serakah untuk perhiasan ini. Sun Heng memandang Zhang Qimo dengan sedikit sarkasme dari sudut mulutnya. Sebaliknya, Zhang Qimo, pencipta Raja Dunia ini, menurut saya, adalah perancang perhiasan yang sangat sampah yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk merancang perhiasan. Sun Heng berkata dengan tegas, jadi, pekerjaannya hanya bernilai serendah ini. Kamu keterlaluan, kenapa kamu melakukan ini? Zhang Qimo tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan bertanya. Apa yang dilakukan Sun Heng sungguh tidak pantas. Kenapa? Hanya karena aku lebih kaya darimu, apakah itu cukup? Sun Heng berkata dengan jijik, jika Anda tidak yakin, gunakan saja uang itu untuk menawar dengan saya. Apakah Anda memiliki sumber keuangan? Apakah Anda berani menyinggung perasaan saya? Dan izinkan saya memberitahu Anda, Zhang Qimo, saya akan memotret Raja Dunia yang Anda rancang. Sun Heng berkata sambil mencibir, aku akan menghancurkannya berkeping-keping di depanmu dan Lin Yin. Biarkan kalian berdua yang memahami kebenaran, sama rendah dan tidak berharganya dengan kalian berdua. Anda, wajah Zhang Qimo pucat, dia sangat marah hingga hampir pingsan, dan darahnya langsung mengalir ke kepalanya.